Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya dalam acara JPK Alai Maripola. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami mau digerami oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Selasa 7 Juli 2020 yang tertulis dalam Matius 11 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa banyaknya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus membandingkan kota-kota, yaitu kota Korazim dan Betsaida dengan kota Sidon dan Tirus. Tuhan Yesus melakukan mujizat, melakukan penginjilan di kota Korazim dan di kota Betsaida. Namun dengan berapa banyaknya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka masih menolak dan tidak mau bertobat dan bergabung akan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dari itulah maka dapat kita katakan bahwa Yesus membandingkan, jikalau Yesus melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah orang Sidon dan Tirus, maka akan lebih banyak orang yang bertobat dan bergabung dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di kota Korazim dan Betsaida. Dan itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah mereka. Kenapa? Karena celaka mereka karena hukuman kepada mereka lebih berat dan hukuman kepada orang Sidon dan Tirus lebih ringan, karena mereka yang sudah dinyatakan kerajaan Allah, dinyatakan bagaimana kuasa Allah, kemahakuasaan Allah, tentang bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan Allah, tapi mereka tetap tidak mau berubah, tidak mau bertobat dari perilakunya. Itulah yang mau dicela oleh Tuhan Yesus dan yang dikatakan celaka kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam Alkitab ini tidak begitu ada kita lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di kota Korazim, karena tidak disebutkan dalam Alkitab ini. Dan juga di Betsaida mungkin dapat kita lihat hanya 2 mujizat yang terjadi, yaitu menyembuhkan orang buta dan juga memberikan makan 5.000 orang yang dimuat di dalam Alkitab ini. Berarti dapat kita simpulkan betapa banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang Korazim dan Betsaida. Namun kenapa mereka tidak mau bertobat, tidak mau bergabung, masih mengeraskan hati, mengeraskan pikiran mereka, tidak menerima Injil sama sekali? Maka itulah kemarahan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itulah maka Tuhan mengatakan, celakalah kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini? Diterangkan bahwa kota Tirus dan Sidon di kitab Yesaya dalam perjanjian lama, Yesaya 23 dan juga Yoel 3 ayat 4, dan di kitab Zakaria bahwa itu adalah kota yang menyembah berhala, yang jahat. Tapi Tuhan menyatakan bahwa ketika mujizat itu dinyatakan di situ, maka akan banyak bertobat. Dan demikian juga dalam diri kita. Kita mau diingatkan sebagai orang-orang Kristen, ketika Tuhan menyatakan mujizat-mujizat, ketika Tuhan menampakkan bagaimana kemahakuasaannya di tengah-tengah kita, kita harus lebih tahu bahwa itu adalah tanda bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Dan kita harus melihat betapa besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita, mujizat-mujizat Tuhan. Maka kita sepantasnya bertobat dan bergabung di dalam hidup kita, menerima Injil. Dan itulah yang kita terima sebagai orang-orang Kristen, menerima Injil, menerima pertobatan itu, menerima Kristus sebagai juru selamat. Karena kita lihat betapa besarnya kuasa Tuhan, mujizat-mujizat yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Selayaknya lah kita menerima Injil dan menyaksikannya,
menyaksikannya, dan memberitakannya ke seluruh dunia. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan pada saat ini, marilah kita menerima Injil, marilah kita menerima pertobatan, marilah kita bergabung menyesal, bersedih akan kesalahan-kesalahan kita, dan marilah kita menerima Kristus dalam hidup kita dan menyembah Dia dan mengikuti jalan-jalannya di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita ikutkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita beritakan Tuhan Yesus itu ke seluruh dunia. Dan hendaklah kita menjadi garam dan terang Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau diingatkan dan disadarkan oleh firman-Mu betapa harusnya kami Tuhan menerima Injil dan bertobat atas apa yang telah Engkau perlihatkan, mujizat-mujizat, dan juga apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami melalui kasih karunia-Mu, kematian-Mu di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Itulah kasih yang sungguh tidak dapat kami balas dalam hidup kami. Ya Bapak, kami mau bersyukur dan menerima Engkau dalam hidup kami. Kami mau bertobat dan kami mau menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dan kami mau sadari betapa banyaknya kasih karunia dan rahmat-Mu kepada kami. Ya Bapak, kuatkan kami, jauhkan iblis dari kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas, shalom.